Hari ini ketemu lagi dengan saya ya, tapi hari ini saya sebagai seorang MC dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sosial media ya. Salah satu sosial media favorit kita yaitu adalah Instagram. Kita tahu sekarang Instagram adalah sosial media yang sangat banyak digunakan oleh penduduk Indonesia dan hari ini kita akan belajar gimana caranya kita bisa mengoptimasikan, memaksimalkan satu sosial media ini untuk menunjang dan membawa bisnis kita ke level yang berikutnya. Nah, di kesempatan hari ini saya akan mengundang satu orang pembicara yang dimana beliau sudah cukup banyak belajar tentang digital marketing dan punya pengalaman yang cukup luas di dunia pemasaran online dan membangun bisnis online. Jadi tanpa berlama-lama, topik yang akan dibawakan hari ini luar biasa banget ya. Jadi pastikan kalian keluarkan catatan kalian, kalian keluarkan bolpen kalian ya. Kalian boleh catat sebanyak-banyaknya karena materinya hari ini kita sudah godok, kita sudah siapkan sedemikian rupa supaya langsung bisa kalian praktekkan. Jadi sekali lagi tanpa berlama-lama, mari kita sambut pembicara kita hari ini, Emerald Star Director Bapak Chandra Venus. Oke, terima kasih buat MC kita Pak Brian. Selamat malam semuanya Bapak Ibu, dan terima kasih juga buat sekolah bisnis.xyz yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa memberikan materi tentang sosial media, lebih tepatnya digging Instagram. Oke, langsung aja, saya nggak pakai lama-lama lagi, saya akan share screen saya. Pak Brian, jelas ya layarnya? Jelas. Aman. Oke. Layarnya jelas. Oke, saya ulangi lagi. Selamat malam, sukses people. Jadi kita punya istilah baru sekarang, sukses people. Jadi hari ini kita akan bahas apa itu digging Instagram. Dan tepatnya kita akan bahas tentang malam ini adalah posting habit. Habit itu kebiasaan. Nah, sebelum saya masuk ke materi yang akan saya sampaikan, malam ini saya akan mereview sedikit. Jadi mereview apa yang lalu-lalu pernah kita bahas. Dari materi Instagram ini kita bahas justru sebelum pandemi pun sudah pernah kita pelajari. Dan cuman di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, Instagram menjadi sangat begitu penting. Ya, bukan Instagram sih, lebih tepatnya sosial media sangat begitu penting untuk jualan kita, terus bisa buat bisnis kita juga, bisa buat sosial media. Nah, saya akan mereview juga yang pernah kita pelajari. Jadi, sebagai pebisnis, ya, kita sebagai distributor, dan spesifik distributor KK, sudah saatnya memang Bapak Ibu sudah harus bisa menggunakan yang namanya Instagram Business. Ada yang bertanya, bayar nggak tuh Pak? Nggak, Instagram Business itu tidak bayar, free. Dan itu merupakan fitur tambahan dari Instagram, dan kita pernah bahas itu bisa diubah. Jadi kalau Bapak Ibu belum itu bisa dicek di video-video Instagram yang materi-materi yang sebelumnya ya. Dan saya akan mengulang sedikit. Jadi kalau kita memang udah spesifik mau berbisnis di Instagram, kita harus cari yang namanya niche. Niche itu kayak karakter. Ya, kita mau karakternya ini karakter apa? Oh, saya mau niche-nya niche beauty. Artinya Bapak, Ibu atau yang lainnya harus mulai membiasakan dengan postingan Instagram yang arahnya ke beauty. Kalau memang mau spesifik di kesehatan, mulai niche-nya itu mulai diperjelas dengan membentuk karakter Instagram tertentu. Jadi ada yang kesehatan, ada yang beauty, ada yang motivasi untuk bisnis, ada juga yang mungkin ada yang humor dan lain-lain ya. Itu semua tujuannya adalah memberikan dampak banyak follower dan tujuan akhirnya juga pasti closingan juga, intinya juga closing. Oke, dan juga kalau Instagram bisnis itu juga nanti akan tersambung ke Facebook page, itu juga udah pernah kita bahas. Nanti suatu hari kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa beriklan. Nah, itu langkah awalnya adalah nyambung ke Facebook page, tapi itu nanti ya kita nggak akan bahas malam ini. Kemudian juga kita juga pernah bahas memaksimalkan atau merapikan profile dan bio. Kenapa? Pada saat kita memposting sesuatu dan orang-orang sudah mau kepoin profile kita, mereka akan masuk ke profile. Jadi dia akan masuk ke namanya misalkan sekolahbisnis.xyz, mereka akan klik Instagram itu dan mereka akan lihat ya apa nih di dalam profilnya Instagram sekolah bisnisnya ada apa aja. Dia akan lihat. Kalau misalkan profil kita berantakan, tidak memberikan informasi yang jelas, itu
menghilangkan kesempatan kita untuk mendapatkan follower, ya makanya kita pernah bahas juga. Kemudian juga Pak Brian pernah menjelaskan dengan sangat luar biasa tentang apa itu story, bagaimana memposting story, dan story itu saya akan review lagi bahwa story itu adalah cara kita untuk berinteraksi dengan follower kita. Cara kita bisa meng-engage, bisa memberikan cerita kepada follower-follower kita. Jadi harus mulai sering berstory. Dan story itu mengajarkan kita untuk lebih pede. Jika kita memang tidak pede untuk ketemu orang, belajar story terus saja. Karena story pertama nggak pede, story kedua nggak pede. Ini kalau vlog ya, story pertama nggak pede, dua nggak pede, tiga nggak pede, dan seterusnya lama-lama kita akan mulai terbiasa. Dan mana tahu nanti pada saat sudah pandemi, PSBB sudah mulai dilepas, kita mau ketemu orang secara offline, kita tingkat kepedean kita udah besar. Kemudian juga minggu lalu saya juga pernah bahas eh, apa bagaimana cara posting feed, dan feed itu adalah akses konten yang bisa dilihat dari bukan follower kita. Dan semua ini memang tujuannya adalah meningkatkan follower, di mana tujuan akhirnya itu adalah memberikan closingan. Closingan itu apa? Closingan itu adalah yang pasti penjualan, ya, mendapatkan income buat kita. Oke, itu review untuk yang lalu. Nah, sekarang saya mau bahas, kenapa pentingnya kita memiliki kebiasaan posting. Yang pasti, eh, harus dibuat kebiasaan karena kita jangan sampai yang namanya Instagram ini menjadi kewajiban. Saya tidak ingin Bapak Ibu itu nanti, waduh karena saya sudah menjadi seorang distributor keke atau saya sudah bisnisnya direct selling secara online, saya harus punya kewajiban untuk memposting. Salah. Karena yang mau kita bikin itu bukan membuat kewajiban untuk memposting, tapi yang mau kita bentuk adalah kita harus mempunyai mempunyai kebiasaan untuk memposting. Kebiasaan posting itu ibarat kata gini, kalau kita mau makan, makan itu kan bukan kewajiban, makanan itu kan kebutuhan. Pada saat kita mau makan itu kan tidak perlu diajarkan, tidak perlu dijelaskan gimana, itu menjadi kebiasaan. Jadi pasti kita akan melakukan makan dan ada tata caranya segala macam, dan itu menjadi kebiasaan. Nah, itu juga harusnya terjadi pada sosial media, harus menjadi kebiasaan supaya kita tidak terbebani karena kita masih banyak urusan yang lain nih. Jangan nanti gara-gara Instagram ini menjadikan kewajiban menjadi beban. Nah, itu yang kenapa kita penting banget membahas yang namanya uh, posting habit. Kemudian saya sempat mencoba, jadi saya sempat mencoba yang namanya Instagram itu atau yang lain-lain, saya tidak posting selama 7 hari. Saya pernah coba, saya mau ngetes nih, apa yang terjadi kalau Instagram saya ini atau Instagram yang saya pegang ini tidak saya posting selama 7 hari. Ternyata efeknya itu adalah yang biasanya saya sehari akan mendapatkan minimal 3 follower ya, 3 follower baru minimal. Kalau saya rutin posting Instagram feed, itu ternyata pada saat saya tidak melakukan postingan, itu pertumbuhan saya menurun drastis. Bahkan ada yang unfollow saya, entah kenapa. Mungkin karena dianggapnya ini Instagram yang sudah tidak aktif gitu. Jadi jika Anda tidak memiliki kebiasaan posting, ya siap-siap pertumbuhannya akan tertahan, bahkan akan menurun. Makanya penting punya kebiasaan posting. Kemudian, saya juga mau ingatkan, tujuannya apa sih kita gedein Instagram ini? Tujuannya kita membesarkan Instagram ini adalah bukan untuk saat ini, tapi tujuan kita ini untuk membesarkan Instagram, tujuannya itu untuk masa depan. Banyak distributor atau banyak orang-orang tuh yang salah kaprah. Jadi dia bilang, oke, saya sudah bekerja di bisnis direct selling, dan katanya saya mesti main online. Pada saat saya mulai main online, dikasih taunya katanya sosial media yang paling tepat adalah Instagram. Oke, dia mulailah posting Instagram. Begitu dia posting Instagram feed 1, story 1, feed 2, story 2, ternyata nggak ada yang respon. Nah, pada saat seperti itu, dia akan bilang, oh alah, ternyata saya nggak cocok di bisnis ini. Itu salah. Karena apa? Tidak ada yang instan. Kita harus membangun sesuatu sedikit demi sedikit, dan tujuannya itu bukan untuk sekarang, tapi untuk akan datang. Karena makin lama sosial media itu akan membesar. Nah, kalau misalkan tapi ternyata, loh tapi Pak, saya ini baru posting Instagram sudah ada yang jual, ada yang mau beli, misalkan ya. Kalau misalkan ada yang mau beli ya nggak apa-apa, berarti itu bonus. Tapi itu bukan karena apa ya? Mungkin karena kenalan atau apa, atau lagi pas ya bisa dibilang
beruntung atau apa gitu. Cuman karena bagi saya ya, kalau misalkan suatu akun sosial media kalau masih newbie banget, masih kosong, itu peluang untuk mendapatkan closing itu sangat kecil. Makanya harus dibentuk. Dan bentuknya itu harus sedikit demi sedikit untuk jangka yang untuk investasi yang lebih panjang, untuk lebih lama. Oke, dan kebiasaan itu akan membentuk konten. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya itu nanti Bapak Ibu kalau sudah terbiasa dengan memposting posting kontennya Instagram atau sosial media apapun, Bapak Ibu akan melihat, oh ternyata postingan yang berhubungan dengan keluarga yang banyak dilihat sama follower saya. Nah, jika sudah ketahuan nih, mana yang dapat reach-nya paling besar, kita harus fokuskan ke arah sana. Jadi misalkan, oh ternyata postingan saya yang beauty, yang berhubungan dengan beauty yang paling banyak. Nah, pada saat itu berarti niche Anda berada di niche-nya beauty. Dan itu juga terjadi di yang lain-lain. Kayak misalkan saya pernah membuat niche beberapa tahun yang lalu, saya membuat niche konten Instagram saya itu pelari. Ya, pelari dan segala macam, motivasi lari segala macam. Dan ternyata saya terbentuk dengan begitu. Akhirnya saya mulai membentuk konten-kontenan seperti itu. Nah, sekarang kan saya mulai masuk ke materi digital marketing. Jadi saya mulai berpindah. Pada saat saya berpindah ini orang-orang yang dulu suka dengan konten saya yang lari mulai berkurang, tapi konten yang lain mulai masuk, bukan, follower yang lain itu mulai masuk. Nah, jadi makanya tentunya penting sekali kita bisa menentukan kita maunya di sebelah mana dan fokuskan ke sana juga. Dan terus, dengan kita mempunyai kebiasaan posting, itu akan membentuk yang namanya, posting time sih. Jadi, perhatikan jam yang tepat, di sini kita akan bisa tahu kapan aja kita bisa posting, kapan aja kita tidak boleh posting. Saya pernah lihat distributor yang tengah malam, jam 12 malam dapat konten baru dari tim konten, di jam itu pun dia upgrade lagi, dia posting ke Instagram. Kalau menurut saya sih, kalau dia posting jam jam tengah malam gitu ya, sebenarnya dampaknya kecil, karena apa, jam segitu tuh orang banyakan tidur. Jadi nggak nyampe, hashtag-nya nggak nyampe, dan segala macam, dan itu akan tertekan ke bawah. Oke, itu pentingnya kita punya kebiasaan posting, dan ini kebiasaan ini harus dijadikan bukan rutinitas ya, kebiasaan. Kebiasaan itu kita nggak ngapa-ngapain pun otomatis akan melakukan dan tanpa beban. Oke, di dalam sosial media itu ada 3 hal yang harus dibiasakan, ya, yang dibiasakan di sosial media, langsung saya buka tiga-tiganya itu, adalah persiapan sebelum posting, ya itu penting banget. Karena kadang-kadang ada orang yang udah mau posting gitu ya, dibilang, ayo posting." Pada saat yang posting dia bingung, "Aduh kata-katanya apa ya?" Berarti kan dia belum siap. Jadi mesti siapin segala macam. Nah, terus hal yang berikutnya itu yang kedua adalah postingannya sendiri. Dan yang ketiga adalah sesudah posting. Dan tiga-tiga ini adalah sesuatu yang tidak terlepas, semua harus berkesinambung dan saling berhubungan. Kan saya akan buka satu persatu, kenapa penting yang dari persiapan, postingan, dan sesudah posting. Dan ini persiapan sebelum posting yang saya pelajarin ya. Yang pasti kalau kita mau posting Instagram, yang pasti kita sudah punya materi postingnya, sudah punya gambarnya udah tepat belum, ukurannya udah oke belum. Tapi kan kita punya tim, kita ada tim konten, jadi nggak usah khawatir, gambar-gambar itu sudah siap. Oke, kemudian captionnya itu sebelum kita posting memang diberikan oleh tim, tapi tim biasa kata-katanya gini, jika tertarik hubungi titik titik titik. Nah, waktu Anda posting itu jangan dikasihnya titik titik titik, tapi harus mulai dibaca. Jadi musik punya kebiasaan jangan main terima aja mentah-mentah, ditaruh mentah-mentah. Jadi mulai diterima, bacain dulu ada yang salah nggak, ada typo-nya nggak. Kemarin saya ada sempat kasih postingan di grup gitu ya, ternyata ada satu distributor yang bilang ke saya, "Ini typo, Pak." Oh, berarti benar, Pak. Berarti beliau baca gitu loh. Nah, itu harus diperhatikan. Karena begitu udah memang bisa diedit, nantinya bisa diedit, tapi alangkah baiknya dari awal kita sudah memberikan yang terbaik. Dan juga kalau hashtag ini sudah kita pasti akan siapkan juga. Terus, persiapan sebelum posting yang penting itu adalah kita harus tahu jam posting yang paling tepat untuk follower kita kapan. Saya akan mereview sedikit, ini sebenarnya sempat dibahas di posting materi yang lalu. Jam posting itu ada jam-jam posting standar dan ada jam posting yang berhubungan sama follower. Maksudnya apa? Kalau jam posting standar itu adalah
jam pagi-pagi pada saat orang sebelum berangkat kerja, itu di mana orang-orang kita berasumsi kalau orang bangun pagi ngecek Instagram. Ya, itu umumnya. Saya nggak bilang semua, tapi umumnya. Kemudian jam makan siang, pada saat orang lagi mau makan siang, nganggur-nganggur, dia lihat Instagram. Berarti udah ada 2 jam postingan. Kemudian juga ada jam setelah kerja, ya. Kemudian juga ada postingan sebelum tidur. Jadi ada 4 jam-jam krusial yang di mana itu adalah jam aktif orang membuka Instagram. Akan tetapi, follower kita itu bisa berbeda. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya, kalau misalkan follower kita kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, yang tadi saya sebutkan mungkin agak berbeda. Jadi bisa aja bangun pagi dia nggak ngecek Instagram dulu. Dia kan kalau masih zamannya masih anak-anak sekolah ya, dia akan ibu rumah tangga ini biasanya siap-siap anak, bersih-bersih segala macam. Nanti anaknya udah mulai sekolah, baru dia ngecek Instagram. Berarti jam postingan nggak sama dengan orang kerja. Kemudian jamnya pas anak-anak pulang sekolah, jamnya anak pulang jemput anak sekolah, yang di mana orang kantoran jam makan siang ngecekin postingan, dia justru nungguin anak pulang sekolah. Jadi bisa nggak sama. Kalau misalkan penontonnya, follower kita banyakan anak-anak kuliah, itu bisa dampaknya ya beda lagi. Karena jam-jam kuliah kan nggak sama. Dan itu harus, bagaimana kita bisa tahu jam yang tepat? Setiap orang itu punya yang namanya insight. Ya, di Instagram bisnis itu ada insight, kita bisa pelajarin, oh ternyata saya yang rame itu jam sekian, hari ini gitu. Jadi kita bisa lihat tuh hari apa yang kita rame, jam berapa yang kita rame. Nah, kita fokuskan ke jam-jam itu. Terus kemudian, nah ini yang sangat penting. Ini salah satu trik ya. Jadi siapkan strategi interaksi 1 jam sebelumnya. Maksudnya apa? Jadi di Instagram itu ada yang namanya ini targeting ya. Jadi kalau misalnya kita pengen konten kita dilihat sama orang lain atau siapapun itu yang mungkin bukan follower kita, itu ada strateginya sebenarnya. Strateginya kalau dulu kita pernah dengar yang namanya strategi kita follow orang yang banyak, berharap dengan orang itu akan follow back kita. Tapi strategi itu sudah tidak relevan lagi, udah nggak kepake lah, ya. Tapi strategi yang sekarang itu adalah strategi bilangnya strategi 502 atau strategi Gary V. Jadi maksudnya apa sih? Caranya gimana? Jadi maksudnya 1 jam sebelum kita memposting sesuatu, lakukan interaksi dengan cara kita misalkan nih, saya kasih contoh aja ya, saya nggak bisa praktekin, tapi saya kasih contoh misalkan gini, saya mau posting promonya Vitayang Pursi sama Purwesi sama apa namanya yang lagi promo Bekatul, ya. Saya mau kasih promo itu. Artinya kan saya mau jualan vitamin C dan lagi promo harganya murah. Pada saat saya mau postingan seperti itu, 1 jam sebelumnya saya akan berinteraksi dengan hashtag yang tepat, hashtag yang relevan. Maksudnya apa? Saya akan cari vitamin C. Ya di Instagram kan ada kolom cari itu. Cari vitamin C, itu akan kebuka punya banyak foto-foto, gambar-gambar segala macam. Nah, cari yang kira-kira postingannya itu masih fresh banget, masih baru dan masih mulai ada baru posting dan banyak ada yang komen-komen. Kita ikut komen di sana walaupun nggak kenal, ikut komen aja. Eh, kalau misalkan mau contoh ya kata-katanya, misalkan mau nambah imun bisa mampir ke profil saya. Kita ada promo vitamin C yang harganya terjangkau dan ada promo harga khusus sebelum tanggal 27, misalkan, ya, itu contoh. Nah, buat interaksi semacam itu sekitar 10 interaksi atau ya bisa lebih nggak apa-apa. Nah, pada saat kita berinteraksi, 1 jam kemudian kita posting promonya kita. Nah, pada saat biasanya orang-orang itu kalau misalkan mendapatkan komen-komen atau mendapatkan interaksi yang itu, banyak orang tuh yang, "Ini siapa sih yang komen? Ah, tak kepoin ah." Saya klik namanya, begitu diklik namanya, dia akan masuk ke profil kita. Begitu masuk profil kita, kalau profil kita sudah menarik dan gambar kita bagus, dia akan ngeklik, apalagi kalau ada kata-kata promo, dia akan klik, cek, "Oh, ada promo ini." Kita dapat reach-nya. Jadi itu salah satu strategi. Makanya saya bilang, siapkan surat interaksi 1 jam sebelumnya untuk bisa berinteraksi dengan orang banyak, supaya nanti pada saat kita posting, mereka akan masuk ke Instagram kita. Dan ini sangat penting, kenapa? Banyak banget distributor kita di luaran sana, yang dia pakai Instagram, tapi tidak pernah interaksi. Itu salah. Jadi saran saya,
kalau misalkan kita memang mau berbisnis di sosial media, menjadikan habit itu kita harus bersosialisasi di sosial media. Jadi maksudnya bersosialisasi apa? Ya kayak misalkan kita komenin foto orang, komenin video orang. Tujuannya apa? Supaya orang itu bisa merespon kita dan mungkin aja dia akan mampir ke profilnya kita. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak pernah, "Oh enggak Pak, saya cuma mau posting barang-barang aja." Nah, kalau Anda tipe orang yang memposting barang-barang aja, berarti tidak akan ada orang yang berinteraksi dengan produk Anda, karena Anda sendiri tidak berinteraksi. Makanya penting banget yang namanya strategi ini, nama strategi 502. Kemudian, ini yang tadi saya bilang, berinteraksilah dengan hashtag yang relevan, jangan dengan hashtag yang nggak relevan. Saya ulang sedikit, hashtag itu adalah cara fasilitas kita untuk mencari sesuatu di Instagram. Kalau orang yang mau cari baju misalkan, dia akan buka Instagram, dia akan ketik baju Korea. Nah, itu akan keluarnya itu namanya hashtag tuh, baju Korea. Itu akan keluar semua yang berhubungan sama baju Korea. Kita akan cari vitamin C, nah itu akan semua cari vitamin C. Kita akan cari peredam radiasi, itu hashtagnya peredam radiasi. Nah, kita bisa bermain berinteraksi dengan hashtag-hashtag yang relevan, jangan tidak relevan, karena dampaknya adalah ke postingan kita sendiri. Oke, itu persiapan sebelum posting, ya. Kemudian saat posting yang pasti luangkan waktu beberapa menit untuk posting, yaitu sudah pasti banget. Uh, tapi maksud saya di sini kenapa saya tulis luangkan waktu beberapa menit posting, kita sebagai orang yang kerja lah, saya nggak ngomong ini ya, sebagai pekerja, biasanya kan kerja dari jam 8, istri saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu jam kerjanya dia. Kita sebagai distributor, kita cuma butuh beberapa menit untuk posting loh. Beberapa menit aja untuk posting. Dan nggak banyak, nggak butuh jam atau apa. Coba. Jadi pastikan Bapak Ibu harus punya kebiasaan setiap hari posting satu aja. Kalau nggak bisa banyak-banyak, satu aja. Satu hari satu. Dan pastikan tidak ada pengetikan yang salah. Dan kalau ternyata ada yang komplain ke saya sih, kapan hari ada yang komplain ke saya, dia bilang, "Pak, ini kalau saya tiap hari kerjanya posting-posting terus, waktu saya habis dong buat posting. Terus kapan saya bisa prospek orang, kapan saya bisa mikirin yang lain, atau kerjaan saya udah banyak nih, saya nggak sempat posting." Nah, saya mau memperkenalkan ya, ada beberapa tools-tools yang bisa Bapak Ibu pakai, itu bisa untuk posting otomatis. Kalau dari KK Indonesia, kkd.id, dia menyarankan pakai Hootsuite, itu bisa di-download di Play Store atau di App Store. Itu ada Hootsuite, jadi kita bisa posting aja di sana, tapi kita tentukan, oh jam ramenya saya jam 12 siang nih. Jadi kita posting di sana tengah malam, tapi akan muncul di Instagram atau di Facebook kita atau di Twitter kita, munculnya itu jam yang kita mau, jam 12 siang, atau jam 8 pagi, atau jam 4 sore, itu bisa pakai. Atau kalau kita memang pengguna Facebook sama pengguna Instagram, itu ada namanya Facebook Content Creator. Itu bisa diakses dari browser. Kalau Facebook Content Creator itu kita bisa posting otomatis, kita taruh aja di sana yang banyak, kita postingan kita taruh, kalau perlu ya, kalau memang sudah distrategikan, kita posting untuk 30 hari, kita biarkan aja, nanti dia akan jalan dengan sendirinya. Itu bisa dilakukan, benar-benar. Nanti kalau ada kesempatan yang lain, kita akan jelaskan bagaimana cara pengoperasian ini. Tapi rasanya nggak sempat kalau kita buka sekarang. Oke, kemudian sesudah posting. Oke, nah ini salah satu yang orang sering salah. Kalau ada orang yang sudah posting, anggaplah produk jualan. Begitu dia posting produk jualan, nggak ada yang like. Sama sekali nggak ada yang like. Dia langsung bilang, wah ini produknya nggak bagus nih, orang nggak ada yang like. Saya cuma mau bilang, satu, followermu sudah banyak atau belum, itu satu. Kedua, kita like itu bukan berarti orang tidak suka jualannya atau orang tidak suka dengan produknya. Tapi memang interaksi orang belum tentu mau nge-like produk-produk biasanya. Orang tuh paling nggak suka nge-like-in produk. Karena kalau kita nge-like produk, kesannya kayak tertarik, banyak seller tuh yang langsung ngejar, langsung kayak, Pak, kita langsung WhatsApp. Saya juga termasuk orang kayak gitu. Begitu postingan saya ada yang nge-like, kalau saya tahu ini orang baru, saya akan message dia direct pribadi untuk memfollow up orang itu mau apa enggak. Tapi jangan salah, nggak ada yang like pun sebenarnya postingan kita nyampe ke banyak orang. Taunya dari mana? Lihat di insight.
Jadi sesudah posting itu kita jangan terlalu patokan sama like, tapi lihat site-nya. Terus respon sesegera mungkin interaksi. Jadi makin kita sering berinteraksi di postingan feed kita, di sosial media kita, postingan kita itu terangkat ke atas. Pada saat postingan kita terangkat ke atas, itu memberikan peluang untuk orang lain, ya apalagi kalau hashtag-nya tepat ya, memberikan peluang kita untuk postingan kita itu akan muncul di feed yang paling atas, di timeline yang paling atas di orang-orang, dan mungkin aja kalau di Instagram bisa masuk ke Explorer. Ya, caranya dari mana? Caranya dengan interaksi, dengan impression. Kalau Anda tipe orang yang kalau udah posting terus dicuekin aja, biarkan aja di jalan, ya nggak usah saya respon, atau orang nggak kasih komen, kita nggak balas lagi, kadangkala, bukan kadangkala, lebih tepatnya tidak ada impression dan postingan kita akan ketekan. Dan yang pastinya, jika ada orang berinteraksi, kita nggak respon, ternyata orang itu berpotensi sebagai konsumen kita, kan sayang banget. Itu akan kehilangan, ibaratnya kehilangan rezeki sih. Nah, terus sesudah posting itu kalau saya punya kebiasaan, saya akan mengevaluasi. Mengevaluasi maksudnya postingan saya ini tepat nggak sih? Hashtag saya tepat nggak sih? Atau apa namanya? Saya akan mengevaluasi semua. Maksudnya dari apa yang saya taruh ini kok tidak ada respon. Nanti saya akan perbaikin untuk yang postingan berikutnya. Jadi itu kebiasaan yang kebiasaan ini bukan kebiasaan sebagai orang awam untuk melakukan sosial media, tapi kebiasaan untuk para pebisnis yang mau berjualan di sosial media. Oke, nah jadi ini kita masih ada lumayan waktu. Saya nggak akan terlalu banyak ngomong di teori, jadi saya lebih lebih enak berinteraksi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan ketik aja di kolom chat dan setelah ini saya akan kembalikan ke MC. Tapi saya mau jelaskan satu hal, quote dari Pak Hendra Limantara, bahwa wahai sukses people, kesuksesan itu bukan datang dari sesuatu yang dilakukan kadang-kadang, tapi dari sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Ya, jadi saya cuma mau mengingatkan aja kalau memang sekarang belum ada hasilnya, nggak apa-apa, konsisten aja, jalanin terus. Nanti suatu hari itu akan membentuk dan makin besar dan makin solid. Pada saat Anda sudah mulai makin solid, Anda akan merasakan yang apa dulu pernah Anda kumpulkan dan apa yang pernah Anda bentuk. Ya, mungkin dari saya itu aja, Pak Brian. Kita hari ini kebanyakan teori ya, tidak ada praktis segala macam karena juga apa kayaknya saya juga mau memperbanyak tanya jawab juga sih. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mulai berinteraksi. Saya akan kembalikan ke Pak Brian. Kepada Pak Brian, waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, luar biasa sekali Bapak dan Ibu sekalian. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Emerald Star Director Bapak Chandra Venus. Ya, tadi itu materi yang sudah dibungkus dengan sangat komplit, informatif sekali. Ya, walaupun tadi kita tidak kasih contoh prakteknya, mungkin kita akan planning untuk ada workshopnya di kemudian hari, tapi nggak hari ini. Buat kalian yang tadi untuk penjelasannya Pak Chandra belum paham, ini nanti akan di-post lagi di YouTube, jadi kalian bisa lihat siaran ulangnya. Tapi untuk sekarang, saya masih ada waktu lebih kurang setengah jam ini ya, jadi kita akan buka sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan Pak Chandra, yaitu dari Pak Gabriel Satya. Dia tanya, maksimal story berapa ya Pak? Soalnya bagi saya kurang efisien di mana gitu. Dia tanya story itu berapa untuk jumlah story maksimal? Mungkin per hari ya? Per hari. Tidak ada kata maksimal dan tidak ada kata minimum. Jadi sebenarnya story ini adalah bentuk interaksi kita dengan follower. Jadi story itu adalah bentuk interaksi dengan follower kita, menunjukkan kalau Instagram ini ada aktivitas, Instagram ini tidak kosong dan Instagram ini ramai. Ya, jadi dengan cara apa? Kita menunjukkan hari ini nunjukin orderan, ini kita ngomong bisnis ya, ke direct sharing lebih tepatnya. Jadi kita tunjukin, ini loh, hari ini orderan saya ini, thank you ya buat udah order, atau nanti tunjukin ada driver online yang pick up barangnya, kita storyin lagi, atau kita tunjukin promo. Jadi itu adalah
salah satu bentuk reminder ke follower kita kalau kita masih aktif dan kita tetap jalan. Kadang kalau sudah nggak ada story pun nanti orang akan ketinggalan. Pak Brian, saya minta waktu sedikit boleh tentang Oh, story ini karena saya ada boleh. satu materi yang menurut saya penting buat saya sampaikan. Jadi kalau Boleh. di story itu ada istilah namanya content funneling. Kalau Bapak Ibu mau berjualan di Instagram mau jualan, ini nggak cuma di Instagram, tidak cuma di Facebook, tapi berlaku juga di status WhatsApp, ya. Jadi ada namanya teknik content funneling. Content funneling itu corong, ya, corong, bentuknya corong begini ya. Jadi dari besar, sedang, sampai yang terakhir ini paling terkecil. Nah, content funneling ini sangat efektif banget di story. Kok bisa saya bilang efektif gimana? Pada saat kalau Anda taruh postingnya produk, dan kita berharap untuk mendapatkan penjualan dari story, salah. Kenapa? Karena Anda membuat jalur pipa yang sempit. Ya, sempit. Karena orang nggak suka postingan seperti itu. Jadi mereka akan peluang closing-nya dikit. Dan mereka akan men-skip story Anda. Nah, kalau Anda buka sedikit, ya, jadi corong, maksudnya apa corong? Kita akan di atas ini kita buat konten pancingan. Konten pancingan itu banyak macam. Ada konten yang mungkin berhubungan sama produk Anda, atau edukasi yang berhubungan sama produk Anda, atau mungkin sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Kok bisa saya bilang gitu? Kenapa? Soalnya satu, contoh, orang suka yang lucu-lucu. Kalau orang tua suka lagu-lagu atau konten-konten yang menarik-menarik untuk dilihat. Kadang-kadang ada yang suka politik, ada yang suka berita. Kalau kita sudah tahu follower kita sukanya apa, misalkan follower kita anak-anak muda nih, sukanya yang lucu-lucu. Posting di story-mu itu yang lucu-lucu. Lah, pertanyaannya gini, loh Pak, kan nggak ada hubungannya sama yang saya jual. Loh, nggak apa-apa. Itu tujuannya kita lagi mancing mereka untuk suka ngelihat konten Anda. Jadi, masukkan di story Anda boleh kamu perbanyak yang namanya konten pancingan. Konten pancingan itu bisa banyak macam, tidak harus jualan produk, ya. Tapi setelah konten pancingan ini sudah kamu lepaskan, kamu harus siap dengan konten yang berikutnya. Konten berikutnya itu mengecil. Nah, konten berikutnya ini adalah konten interaksi di mana Anda itu mulai menunjukkan edukasi, menunjukkan, kalau kalian para wanita harusnya jangan pakai pembalut yang ini. Jadi mulai ada edukasi, mulai ada interaksi dengan follower. Corongnya mulai mengecil. Tapi orang-orang itu yang sudah kepancing dilihat story Anda yang pertama, mereka akan lihat story yang berikutnya. Oke. Nah, setelah yang story berikutnya ini, kita akan masuk yang paling kecil, yaitu adalah kalau kamu beli sekarang promo, beli nates 3 bungkus, itu harganya spesial. Atau kalau kamu beli natesnya 15 bungkus, misalkan kita mau jual pakai hemat, kita yang ada aja dah, yang ada di KKD itu tadi. Kalau kamu beli nates 3 bungkus, harganya segini loh ya, sampai akhir bulan. Nah, itu jadi kita mengarahkan orang dari pancing konten yang umum, masuk ke edukasi, ke interaksi, kemudian terakhir kita pancing dia dengan promo. Kalau produkmu tidak ada promo, jangan taruh di story. Percuma, orang nggak akan liatin, karena mereka nggak peduli juga. Kecuali kalau kamu edukasi. Nah, mereka akan lihat produkmu kalau ada promo. Nah, jadi kalau misalnya saya balik lagi ke pertanyaannya tadi Pak Satya ya, Pak Gabriel Satya, berapa banyak maksimal story yang harus saya belikan? Tidak ada banyaknya, tapi kalau kamu menggunakan sistem yang tadi saya bilang konten funneling, mungkin itu akan berdampak. Jadi pancing orang dulu dengan konten yang banyak, mulai masuk ke edukasi, dan terakhir kamu promo. Memang yang promo ini dikit, tapi konten ini yang terakhir ini yang mengunci orang untuk, oh ya, saya mau beli. Jadi saya itu aja Pak Brian untuk menjawab pertanyaan Pak Gabriel Satya. Oke, luar biasa ya. Jadi itu ya, dikasih tambahan materi dikit. Ini seharusnya enggak masuk materi hari ini, tapi dikasih bonus materi sama Pak Chandra ya. Iya, nyambung soalnya Pak. Terus ini tadi ada Ibu Feni tanya. Tadi apa nama aplikasinya? Aplikasi apa ya tadi Pak Chandra? Oh, aplikasi untuk bisa tak lihatin ya. Hootsuite namanya. Hootsuite. Jadi kalau dari Kakak Indonesia itu menyarankan pakai Hootsuite. Hootsuite itu adalah platform sosial media di mana kita bisa dengan satu aplikasi. Kalau kita di handphone punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, dan
sosial media lainnya. Tapi kalau Hootsuite itu cuma satu aplikasi doang, dia bisa nyambung ke semuanya, dan kita bisa scheduling. Artinya gini, posting tentang Nates khusus hari Sabtu jam sekian ya, dia kita posting itu. Nanti pada saat hari itu dia akan jalan dengan sendirinya. Itu Hootsuite namanya. Sebentar, saya izin buka share screen ya biar bisa ngelihat bentuknya aplikasi seperti apa ya. Tapi ini cuman websitenya kok. Jadi aplikasinya itu namanya Hootsuite. Nah ini nih. Hootsuite. Ini jangan lihat trial 30 hari ya. Ini kan soalnya buat sistem desktopnya, tapi free kok ini. Kalau kamu pakai Bapak Ibu pakai yang free itu dia kadang-kadang muncul iklan aja. Oke, itu sih Pak Brian. Oke ya. Oke ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Ini Bu Mei tanya, Facebook apa? Nah, maksudnya? Facebook apa? Oke, mungkin tadi saya sempat menyinggung soal Facebook kreator ya. Jadi di Facebook iya. di Facebook itu ada satu link namanya Facebook Creator Studio. Saya lihat dulu ya, ada nama saya nggak ada? Oke, nggak ada. Sini, tak tunjukin sedikit aja Pak. Tak tunjukin sedikit ya, izin Pak. Jadi websitenya itu adalah namanya ini Creator Studio. Nah, pada saat Creator Studio ini, Anda bisa bikin postingan Instagram atau Facebook. Ya, kalau kita create, saya nggak bisa klik ini. Kalau misalkan saya tekan yang create post ini, itu di tengah-tengah dia akan tanya. Dia akan tanya, kapan postingnya? Jadi ini fungsinya sama persis kayak Hootsuite, tapi dia officially punyanya Instagram. Karena kadangkala ada orang-orang yang khawatir, loh Pak, saya posting di Hootsuite, udah dapat iklan, terus data saya diambil sama Hootsuite. Ya, memang sih kan aman, cuman kalau ada orang yang lumayan parno dan tidak mau melakukan itu, ya silakan pakai platformnya Instagram sendiri. Instagram dan Facebook sendiri. Karena Instagram, Facebook, WhatsApp itu satu perusahaan. Namanya Creator Studio, Pak. Oke, itu ya, Bu Mei ya. Oh iya, ini Bu Mei sudah bilang ketemu kok sudah. Ini next, lanjut ada pertanyaannya Ibu Seli Noviana. Ya. Untuk evaluasi insight, berapa lama dari sesudah kita posting untuk dievaluasinya? Idealnya sebenarnya 24 jam. Jadi insight itu tidak bisa kita lihat hasilnya instan. Jadi lebih efektif sebenarnya melihat insight keseluruhan satu Instagram sebenarnya 1 minggu. Ya, insight itu akan efektif kalau 1 minggu. Tapi kalau kita ngelihat per posting, itu paling efektif itu 24 jam. Paling efektif. Tapi kan kita kan mau ngelihatnya nggak cuma satu konten doang. Kita kan juga mau ngelihat 1 minggu dalam arti ini, kita pengen tahu hari mana yang cocok kita posting, hari mana yang ramai postingan saya. Nah, di hari-hari itu yang kita bisa maksimalkan postingannya. Jadi kalau per konten itu 24 jam, kalau per profile itu cocoknya 7 hari. Kalau mau pelajarin insight. Begitu Pak Brian. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi itu mantap banget ya tadi dari Pak Chandra. Ini ada satu pertanyaan lagi, Mbak Chandra. Yes. Dari Joan ini tanya. Oh enggak. Ini tanya tadi Bu Diana bilang Hootsuite itu bayar atau enggak pakainya Pak Chandra? Oh, ya itu. Kalau gratisan punya kadang-kadang ada iklan. Ada iklannya aja. Gratis kok ini. Aplikasi gratis, kalau bisa di-download di App Store atau di Play Store, itu free. Cuman dia ada tulisannya keterangannya in-apps purchase. Artinya kalau kita nggak melakukan langganan, dia akan muncul iklan aja. Free kok. Bisa langsung dipakai di handphone ya itu ya? Bisa. Ya, itu tujuannya. Laptop ya? Kalau tadi yang Creator Studio, ya, itu lebih bagus pakai laptop atau pakai komputer. Tapi kalau misalkan untuk Hootsuite ini bisa dilakukan dari handphone, tanpa harus komputer. Lebih enak sih, lebih nyaman. Begitu Pak Brian. Oke, ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Joan ya. Yeah. Kalau saya biasanya posting soal makanan kuliner, tiba-tiba saya posting soal vitamin, saya buat model video di IGTV. Jadi video kuliner dan menangkal dengan
suplemen itu oke nggak? Maksudnya? Saya ngerti sih maksudnya ini. Jadi Mbak Ibu Juan ini mungkin punya punya Instagram yang ini mungkin loh ya. Koreksi saya kalau salah Bu Juan, Ibu Juan atau Bapak Juan saya nggak tahu. Kalau kayaknya Ibu Juan ini punya niche Instagram di kuliner. Artinya dia suka mungkin postingnya posting makanan. Nah, tapi dia sekarang tiba-tiba posting vitamin. Nah, terus dia model IGTV-nya itu maksudnya dengan tunjukkan video kuliner. Oh iya bener kan, dulu dia penggila kuliner. Dia pakai ke apa? Ke video kuliner terus penangkalnya pakai suplemen. Itu nggak masalah. Itu salah satu yang saya bilang tadi content funneling. Kalau kita punya niche di Instagramnya itu sebagai makanan, artinya kalau Anda tiba-tiba pindah dari kuliner berubah jadi misalkan tiba-tiba dari kuliner berubah jadi life force peredam radiasi atau berubah jadi ya tadi ya kalau kesehatan mungkin loh ya mungkin ini akan terjadi mungkin follower Anda akan berkurang. Kenapa orang-orang nggak suka? Mungkin follower Anda itu sukanya lihatnya makanan, niche-nya tuh niche di makanan. Nah, kalau saran saya tetap fokusin aja di sana di niche makanan karena di niche makanan itu ada celah untuk produknya yang Anda jual. Ada celah untuk kita bisa masuk. Contoh, Anda bisa posting ya itu tadi, posting makanan yang enak. Terakhir kamu kasih edukasi sebenarnya. Harusnya di sela-sela di tengah-tengah itu harus ada edukasi menjelaskan kalau yang namanya makanan enak itu seperti apa, dampaknya apa, itu harus dijelaskan juga. Jadi setelah mereka ngeliat makanan yang enak, ada edukasinya juga kalau kalau apa makanan enak itu ada faktor kelebihan apa ada faktor X-nya lagi yang bisa membuat tubuh nggak bagus. Nah, di situ kamu jelaskan juga uh, solusinya apa. Jadi kita memberikan solusi untuk followernya Anda. Kalau misalkan Anda bisa memberikan solusi buat follower, terakhir kamu uh, tutup dengan yang namanya promo. Promo itu closingan sih. Dan saran saya cuma satu, jangan terlalu banyak promo. Promo itu jarang-jarang aja. Jadi kalau Anda terlalu banyak promo pun orang bilang, ah nggak usah beli sekarang, nanti promonya lu sering. Gitu. Jadi banyakin kalau makanan ya banyak video foto atau video makanan, terus ada solusi kesehatan kalau buat orang-orang yang suka kuliner, terus dikasih promo dikit. Itu saran sih. Jadi salah satu strateginya kalau misalkan memang needs-nya di makanan, di kuliner. Begitu Pak Brian. Oke ya, jadi gimana caranya kita bisa bungkus konten promosi kita dengan konten yang audiens kita sudah senengi gitu ya Pak Chandra Ya, ya? betul. Soalnya Itu. saya juga ada melihat teman saya kan saya ada satu ikut grup kuliner memang. Jadi grup kuliner ini juga caranya mirip sih, tapi dia caranya ini jualan makanan. Jadi mereka tunjukin makanan yang enak, makanan yang enak, makanan yang enak, makanan yang enak sampai makanannya banyak banget kan followernya banyak tuh suka lihat makanan ya. Terakhir kan dia bilang, "Hey, lagi promo nih, promo COVID gitu." Jadi dia akan buatin makanan yang orang banyak itunya, interaksinya, terus dia kasih promo ini loh ada promo makanan ini dan itu dampaknya gede banget ternyata yang beli itu banyak karena needs-nya dapat interaksinya dapat closing-nya dapat gitu dan itu kita bisa pakai juga sebenarnya buat untuk produknya Keke. Silakan kalau misalkan masih dibuka pertanyaan saya masih siap. Oke ya, bagus banget jawaban dari Pak Chandra. Ya, jadi bisa dipraktekkan ya sama kalian semua yang punya audiens dengan minat tertentu, pastikan kalian bungkus materi promosi kalian dengan materi yang diminati audiens. Kita masih ada waktu lebih kurang masih ada 18 menit. Kita kurang lebih ada 15 menit aja ya. Jadi kurang lebih mungkin 2 pertanyaan lagi boleh. Saya persilakan buat teman-teman yang masih bingung secara online atau bingung tadi apa yang dijelaskan Pak Chandra, boleh saya persilakan untuk langsung tanya jawab sama Pak Chandra. Ya, saya tambahin sedikit sambil nunggu ada yang nanya apa enggak. Cuman saya mau bilang aja kalau di Instagram itu sebenarnya Anda bisa melakukan katalog. Jadi ada orang yang menempatkan Instagram itu sebagai katalog juga. Nah, kalau misalkan cuma menempatkan katalog, kalau saya tujuannya untuk saya punya Instagram katalog, tujuannya itu saya tidak mengarahkan ke penjualan sih. Tujuannya pada saat saya lagi ketemu orang secara offline, ditanya produknya apa aja sih,
Daripada saya nunjukin brosur, saya bilang masuk aja ke Instagram saya yang ini, karena saya situ produknya lengkap sudah. Jadi saya mempersilahkan untuk mengakses Instagram saya. Itu kalau Instagram katalog. Tapi yang penting dari Instagram katalog itu kalau kita mau berinteraksi, yang paling penting adalah promo-promonya. Jadi kalau Bapak Ibu setiap kali kita ngeluarin promo bulanan, jangan lupa dibuatin promonya kalau ada dari tim konten. Kayak sekarang kan, kayak kemarin si Bu ada tim konten ada buat tuh yang promo kalung Life Force tuh dapat rayu yang royal atau apa gitu. Itu kan promo ya. Silakan konten promo itu soalnya sangat penting. Ya silakan. Tadi ada pertanyaan lagi nih Pak. Oke, ini dari Budian nih pertanyaan Budiana. Pertanyaan Bu Joan hampir sama dengan yang saya alami. Tapi selain makanan, saya juga sering upload berkebun. Kemudian follower saya menurun karena sering upload produk. Kalau menyelingi tentang hobi berkebun, pakai produk sih ketutupan pertanyaannya. Pakai produk apa ya Pak? Jadi gimana dia punya hobi berkebun dikonekkan sama produk keke mungkin? Oke, di sini kalau untuk di sini strategi saya adalah saya punya Instagram kedua. Ya, strategi saya itu seperti itu, Bu Diana. Itu yang saya lakukan. Jadi saya juga mengalami yang Bu Diana lakukan. Jadi follower saya berkurang pada saat saya mulai posting produk. Dan saya mensiasatinya dengan cara apa? Saya punya Instagram kedua, dan di situ saya mengarahkan follower saya. Jadi saya tetap memposting yang apa saya suka tentang digital marketing, tentang uh, tips lari atau running segala macam. Dan saya tetap arahnya ke sana. Tapi kalau misalkan ada promo-promo atau saya memperkenalkan sesuatu, saya lempar ke Instagram saya yang satunya. Jadi saya tetap tidak mengurangi niche saya tidak mengurangi follower saya lempar ke situ. Dan lumayan efektif sih. Jadi saya lakukan itu, yang ada follower saya tetap mengikuti saya, karena saya tidak men-spam mereka dengan di Instagram saya dengan produk-produknya yang menurut saya tidak cocok ya ke dia. Tapi saya tetap bisa jualan. Artinya apa? Saya mengarahkan orang untuk masuk ke Instagram saya yang satunya lagi. Tapi dengan satu syarat, Ibu Diana juga tidak boleh vakum. Nggak boleh vakum artinya apa? Pada saat ada orang follow Anda, contoh nih ya, ini contoh paling gampang. Kalau ada orang follow Anda atau berinteraksi dengan Anda, bukan sesekali sih, bisa ngingetin dia, Pak, misalkan saya follow Bu Diana gitu ya, follow Bu Diana kalau suka needs-nya Bu Diana yang berkebun segala macam, tapi Bu Diana bisa follow up mereka di DM aja bilang, Pak, thank you udah follow, tapi kalau sempat mampir ke Instagram saya yang ini ya, di situ ada info-info kesehatan atau ada produk kesehatan yang mungkin cocok dengan Bapak. Kesananya kayak gitu. Begitu saya kayak gitu, biarkan mereka yang memilih. Kalau mereka memilih untuk mau follow, silakan. Kalau mereka tidak mau follow, ya sudah, nggak apa-apa. Tetap yang namanya sosial media kan bukan selling media. Sosial media itu kan media untuk bersosialisasi. Jadi kita tetap bersosialisasi, tapi kita memberikan option kepada follower untuk memilih mana yang ini loh, kalau mau jualan ke sini, kalau di sini tuh saya ini gitu. Tapi di dalam konten kita ini kita akan promote. Nah, kalau kayak gitu, Bu Diana nanti bisa menjadi influencer untuk produknya Bu Diana sendiri. Karena salah satu yang dipentingkan, bukan ya, diarahkan sama KK Indonesia itu adalah dia menghilangkan cost marketing di dalam produknya. Cost marketing itu diberikan kepada semua distributor untuk, ayo kamu jadi modelnya untuk produk ini. Kamu yang bisa jualan, kamu yang bisa influence orang untuk bisa beli. Gitu. Mungkin itu sih Pak Brian untuk yang pertanyaannya Bu Diana ya. Oke, itu untuk pertanyaannya Bu Diana. Terus ini Bu Selly Noviana tanya lagi. Saya masih belum paham untuk tahu insight jam ramainya IG kita tuh jam berapa. Gimana? Mungkin untuk ngecek jam ramainya itu loh. Iya, ini saya harus praktek sih, tapi nanti deh kapan satu waktu. Tapi kalau di menu insight itu, sebentar ya, saya coba buka Instagram saya. Mungkin kalau misalkan Ibu Sally ya, Ibu Sally kalau misalkan sudah punya Instagram bisnis, Ibu Sally coba perhatikan di menu di insight profile ya. Di insight profile itu ada yang ada namanya itu reach
Jadi dia ada konten, maaf ya, saya tunjukin ini nggak ada nama saya. Jadi di sini ada keterangannya tuh. Jam-jam berapa aja ini yang warna biru ini yang lagi ramainya saya. Jadi di sini dikasih tahu hari Kamis sama hari Jumat saya ramai. Kemudian, nah ini Senin Senin saya rame, Selasa saya rame, Rabu saya sepi, Selasa saya rame, ini agak rame, Minggu saya rame. Nah, biasanya saya akan posting di hari ini yang rame. Itu salah satunya. Jadi kita bisa pelajarin di insight itu. Oke, itu ya Bu Seli ya jawabannya ya. Mungkin kita akan bikin workshop lebih komplit lagi ya untuk pembuatan Instagram bisnis dan cara bacanya ini, tapi nggak sekarang. Insight-nya itu nanti akan kepakai kalau kita memang mulai masuk ke level berikutnya, yaitu pada saat kita mulai mau berbayar. Insight ini sangat penting pada saat kita mau mulai yang namanya IG Ads. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari ada 2 lagi pertanyaan ya, 3 mungkin ya. Kita lihat cukupnya yang mana. Dari pertanyaan Pak Yosep Saputra ini. Ya. Pak, saya ada 2 akun, satu pribadi, satu lagi akun khusus jualan. Apakah baik kalau di akun pribadi itu sedikit mempromosikan akun jualan itu ya? Nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Nggak masalah. Sah-sah Itu saja. sah-sah aja. Jadi sah-sah aja kalau Anda sedikit mempromosikan akun jualan Anda, itu sah-sah aja. Tapi satu lagi, kalau Anda tidak mempromosikan akun jualan Anda, berarti Anda jarang mengarahkan follower Anda untuk ke akun jualan Anda. Itu sebenarnya sah-sah aja. Jadi ibaratnya gini, pikirkan Anda sebagai influencer. Jadi anggap ini ada 2 orang. Ini kan kebetulan orang yang sama, tapi 2 akun. Anggap aja ini ada 2 orang yang berbeda. Jadi si orang jualan ini minta tolong ke Pak siapa nih? Pak Yosef ya. Minta tolong ke Pak Yosef. Pak Yosef, bantuin saya jualan dong. Nah, jadi Pak Yosefnya ini, oke, ini saya pakai produk ini bagus loh. Kalau kamu mau beli produk ini, mampir ke akun ini ya. Itu maksud saya influencer. Kalau misalnya Pak Yosef bisa mengarahkan ke akun ini, ya berarti kan menggiring followernya Pak Yosef untuk masuk ke yang Instagram satunya. Jadi needs-nya yang ada di Instagramnya Pak Yosef tidak berubah, tetap ada, tapi kita arahkan ke yang lain. Gitu. Saya jawab sedikit yang tentang Ibu Ita ini. Ibu Ita ini kalau di follow wajib nggak kita follow back? Nggak. Nggak wajib kalau kita nggak perlu mau follow nggak perlu mau follow dia nggak harus. Cuman kadangkala ya ini masih banyak orang tuh yang berharap follow untuk di follow. Pada saat kita follow Ibu Ita, saya follow Ibu Ita, tak tungguin kok Ibu Ita nggak follow saya, wes tak unfollow ya gitu loh. Kadangkala ada yang kayak gitu. Jadi nggak harus, tapi terserah Ibu Ita sih. Kalau Ibu Ita memang mau ngelihat konten-kontennya dia atau mau berinteraksi dengan orang itu, ya silakan di follow aja. Terakhir Pak Chandra, ini dari pertanyaannya Bu Joan. Yes. Di iPhone kok nggak kelihatan jamnya ya? Di iPhone jam-jamnya di menu audience kalau jam. Jadi saya tunjukin lagi. Ini kan tampilannya untuk tampilan activity ya. Activity. Di sebelah sini ada audience. Kalau kita scroll ke bawah, itu ada jam-jam. Jadi ini jamnya nih, jam 12. Ini tengah malam nih. Jadi jam 12 malam, jam 1, jam 3 pagi, ini sepi, jam 6 pagi udah mulai ada orang. Jam 9 mulai rame. Nah, akunnya saya ramenya jam 12 sampai jam 9 malam. Ini jam rame saya. Jadi saya akan biasanya posting, kalau perhatiin postingan saya kebanyakan posting antara jam 12 sampai jam 9 malam. Saya tidak pernah posting pagi. Jadi itu jam rame saya. Oke, jadi itu ya Bu Joan ya. Yes. Punya saya public figure, apa beda dengan bisnis? Instan punya saya public figure. Public figure itu kategorinya, Pak Brian. Jadi Pak kategori itu nggak masalah. Tapi gini, Instagram itu ada 3 kategori. Bukan public figure lebih tepatnya. Jadi ada Instagram personal, ya, yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Ada content creator, ada bisnis. Bedanya apa? Kalau bisnis itu disiapkan untuk instansi atau toko atau perusahaan atau ya berbentuk usaha. Kalau konten kreator itu lebih ke perorangan, dan kalau konten kreator bisa melink dengan Facebook personal.
Kalau bisnis itu harus nge-link-nya sama Facebook page, nggak bisa ke Facebook personal. Jadi hanya ada 3 kategori, bukan public figure. Public figure itu cuman kategori dari bisnis aja. Jadi ada Instagram personal, content creator, sama Instagram bisnis. Itu, Brian. Valentino. Oke, ya. Jadi aku rasa itu dulu ya. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan udah kita tutup ya. Dari pertanyaan Bu Seli Noviana lagi. Wah, ini Bu Seli banyak pertanyaan. Saya bacakan. Instagram saya udah bisnis tapi saya tidak menemukan tadi Pak Chandra kasih lihat. Tidak ada menemukan untuk jam-jamnya juga. Mungkin lain kali boleh dikasih lihat untuk prakteknya ya Pak. Ya, oke. Itu apa? Kita akan siapkan waktu dan kita dari sekolah bisnis.xyz nanti akan mempersiapkan satu materi lagi yang kayaknya nih sepertinya kalau menurut saya banyak distributor, banyak murid-murid sekolah bisnis yang masih belum paham benar dengan apa itu Instagram bisnis. Jadi mungkin Pak Brian atau sekolah bisnis.xyz bisa dijadwalkan, bisa kita ngulang lagi review gimana bisa bikin Instagram dari Instagram personal masuk ke Instagram bisnis. Nanti kita bisa pelajari gimana cara lihat insight, gimana cara, dan mungkin ada Instagram yang bisa dipraktekkan sih. Itu aja sih Pak Brian materinya hari ini. Ya, jadi untuk pertanyaan udah selesai ya. Terakhir sebelum kita tutup, Pak Chandra ada closing statement buat closing statement saya sih sebenarnya hampir sama dengan quote-nya Pak Hendra Limantara. Jadi benar yang namanya kesuksesan itu tidak datang dengan sesuatu yang kita lakukan dengan sedikit-sedikit, kadang-kadang mau dilakukan, kadang-kadang mau dilakukan, kalau lagi nggak kepengen, enggak. Ya. Tapi harus kita teruskan secara kontinu. Dan yang namanya kesuksesan itu tidak datang dengan instan. Bahkan mie instan aja butuh proses untuk buatnya, gitu loh. Jadi ingat, apa yang kita bangun sekarang, dampaknya mungkin tidak akan terlihat sekarang. Tapi apa yang kita bangun, kita kembangkan, itu akan berdampak untuk masa depan. Jadi saya harap Bapak Ibu semua bisa terus action, terus konsisten, dan terus belajar, ya, terus fokus, supaya nanti 1 tahun atau 2 tahun kemudian kita nanti lihat deh. Saya yakin Bapak Ibu yang sekarang masih rutin ikut Zoom mentoring dan rutin ikut pelajarin materi-materi, kita lihat 1 tahun lagi beberapa bulan kemudian semua yang Anda pelajarin akan ada hasilnya. Dan saya yakin banget di bawah naungan sekolah bisnis.xyz kita akan sama-sama maju dan hasilnya akan kita rasakan bersama. Mungkin dari saya itu aja Pak Brian, terima kasih. Oke, boleh ya kita kasih tepuk tangan bareng-bareng buat Pak Chandra Venus ya, Emerald Star Director Bapak Chandra Venus. Thank you banget Pak Chandra for sharing hari ini. Dan sebelum kita tutup, hari ini saya mau remind sama Bapak dan Ibu sekalian bahwa yang paling penting adalah jadwal harian kalian ya, dan kalian harus punya komitmen 1 hari mau posting berapa kali ya. Jadi mau postingnya jam berapa, jadi itu yang paling penting. Jadi harus bikin komitmen 1 hari mau posting berapa kali, karena itu yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian. Pada akhirnya ilmu-ilmu yang kita bagikan di sesi-sesi ini cuman akan jadi sesi 1 jam, 1 jam setengah kalau cuman sekedar masuk kiri keluar kanan. Tapi bisa jadi ningkatin isi rekening kalian kalau kalian praktekin, Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, sebelum saya tutup, saya mau cerita sedikit sama Bapak dan Ibu sekalian, ya, bahwa ada kabar baik nih. Ini kabar baik banget, bahwa setelah kelas ini berakhir, Bapak dan Ibu sekalian, Sekolah Bisnis XYZ akan mengeluarkan video barunya. Jadi, setelah kelas ini setelah kelas ini selesai, kita dari channel Sekolah Bisnis XYZ akan mengeluarkan video terbaru hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan video ini udah diproses dengan proses yang cukup luar biasa banget ya. Bahkan proses pembuatan video ini tidak gampang ya. Tidak gampang karena waktu mau diupload itu ada beberapa hambatan-hambatannya. Tapi akhirnya kita setelah mencoba seharian ini akhirnya bisa diupload. Dan kita upload itu semuanya untuk Anda, itu persembahan dari pemimpin kita semua. Materi yang dibagikan, wah, luar biasa banget Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan saya sangat menghimbau Anda untuk mendengarkan materi ini malam ini juga sebelum Anda tidur ya. Terutama waktu Anda me time ya, ambil waktu untuk sendiri untuk mendengarkan video ini ya. Saya bocori dulu judulnya supaya Anda semakin penasaran.
Judulnya yaitu adalah Saat Aku Mau Menyerah. Loh, ayo gimana? Judul ini menampar nggak beberapa daripada kalian yang melihat video ini ya, melihat kelas kita hari ini. Nah, judulnya Saat Saya Mau Menyerah. Ya, pastikan Anda mendengarkan video ini kalau bisa sendirian lebih baik ya. Sendirian lebih baik. Cari tempat yang tenang, kalau bisa sebelum tidur atau waktu mau tidur Anda juga boleh dengar. Sebenarnya lebih bagus kalau Anda bisa dengarkan pakai headset ya. Soalnya lebih mengena lagi ya, lebih mengena pakai headset atau earphone, dan pastikan nonton awal sampai akhir ya. Pastikan sewaktu Anda nonton tuh jangan ada gangguan. Karena ini benar-benar bisa dibilang ya, ini adalah salah satu video terapi. Jadi ini akan membantu menterapi Anda punya kondisi psikologi ya. Saya percaya kalau Anda melihat video ini ya, apalagi meluangkan waktu khusus untuk mendengarkannya dengan yang tadi saya ngomong, dengan me time, dengan gunakan headset, dengan suasana yang tenang, maka saya percaya Anda akan mendapatkan dampak yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi mungkin itu aja yang saya mau share sama kalian semua hari ini. Thank you semuanya udah diluangin waktu. Pak Brian cuma mengingatkan jangan lupa subscribe Sekolah Bisnis. Oh iya betul itu lupa ya. Jangan lupa Nyalain subscribe. lonceng. Subscribe, nyalain loncengnya, komen, letakkan komen kalian kalau memang kalian ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau pertanyaan-pertanyaannya cocok, kita akan feature pertanyaan kalian mungkin di sesi tanya jawab berikutnya. Ya, mungkin itu aja, dan jangan lupa kalian share ke sosial media kalian supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan berkat dari video sekolahbisnis.xyz. Thank you semuanya udah duluan waktu. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Sampai jumpa di kelas-kelas mentoring kita yang berikutnya. Sukses untuk Anda semua. Be the best. Go crown. Crown 2%. Sekalian.